Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Bonita Padang dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Sesuai prodi kakak, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dengan topik pembagian sejarah menurut corak kebudayaan. Bagaimana pembagian sejarah menurut corak kebudayaan? Yuk simak videonya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dulu kakak akan menjelaskan tentang masyarakat awal di Indonesia. Masyarakat awal di Indonesia itu disebut juga masyarakat zaman prasejarah. Nah, masyarakat zaman prasejarah di Indonesia itu terbagi atas dua zaman. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang zaman batu. Pembagian zaman batu menurut corak kebudayaannya itu ada 4. Yang pertama ada Paleolitikum, yang kedua ada Neolitikum, yang ketiga ada Mesolitikum, yang keempat ada Megalitikum. Nah, disebut zaman batu karena masyarakat zaman itu sudah bisa menghasilkan alat-alat kebudayaan yang terbuat dari batu. Kita akan membahas tentang yang pertama tentang zaman batu tua. Zaman batu tua disebut juga dengan Paleolitikum. Nah, zaman ini diperkirakan terjadi sekitaran 2.500 tahun sebelum Masehi. Dalam zaman batu tua ini terdapat dua jenis kebudayaan. Yang pertama kebudayaan Pacitan, yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Disebut kebudayaan Pacitan karena alat-alat yang ditemukan itu berasal dari Pacitan, tepatnya di Sungai Baskoko oleh von Koningswald pada tahun 1935. Nah, alat-alat yang ditemukan ini berupa kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan ada juga kapak penetak. Nah, manusia pendukung kebudayaan Pacitan ini adalah Pithecanthropus erectus. Yang kedua kebudayaan Ngandong. Manusia pendukung kebudayaan Ngandong ini ada Homo sapiens, ada juga Homo mozartensis. Nah, alat-alat pendukung kebudayaan ini ada belati, ada mata tombak, ada juga alat pengorek yang tentunya digunakan untuk mengorek-orek tanah untuk mengambil umbi-umbian. Yang kedua, zaman batu Madyah atau disebut juga Mesolitikum. Nah, pada zaman ini manusia sudah bisa membuat gerabah atau alat pecah belah. Nah, zaman ini diperkirakan terjadi sekitaran 15.000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada zaman Mesolitikum terdapat 3 jenis kebudayaan. Yang pertama kebudayaan tulang sampung atau sampung bone culture, yang kedua ada kebudayaan toala, yang ketiga ada kebudayaan kapak genggam. Nah, pada kebudayaan tulang sampung terdapat alat-alat berupa mata panah, flex. Flex ini seperti potongan-potongan kecil dari batu. Nah, ada juga batu penggiling, ada juga alat-alat dari tulang. Nah, yang kedua ada kebudayaan toala. Dalam kebudayaan toala ini juga ditemukan flex. Nah, yang ketiga kebudayaan kapak genggam. Pada kebudayaan kapak genggam ditemukan tumpukan kulit kerang atau sampah dapur yang biasa disebut Cokemodinger. Nah, ras manusia pendukung zaman batu Madyah ini adalah ras Austromelanesoid. Nah, pada zaman ini ditemukan sebuah
lukisan dalam sebuah gua disebut yang bernama Gua Leang-Leang, yang diperkirakan lukisan ini berumur 4.000 tahun. Lukisan ini berisi lukisan babi hutan yang berlari. Nah, yang ketiga ada zaman batu muda. Disebut zaman batu muda karena manusia pada zaman ini sudah bisa mengasah dan mengupam. Nah, bukti dari manusia bisa mengasah dan mengupam ini adalah alat-alatnya yang sudah halus. Nah, pada masa zaman batu muda terdapat dua jenis kebudayaan. Ada dua jenis hasil kebudayaan. Yang pertama kapak persegi, yang kedua ada kapak lonjong. Nah, alat-alat ini tidak seperti alat-alat dari zaman-zaman sebelumnya, karena alat-alat ini biasanya digunakan untuk keagamaan, karena pada masa ini masyarakat sudah menganut kepercayaan. Nah, contoh dari alat-alat kapak persegi ini ada kapak batu, ada kapak tangga, ada kapak atap, ada kapak biola, juga ada kapak penarah. Yang kedua, kapak lonjong. Contohnya ada Walzenbel, ada juga Kleinbel. Yang terakhir ada Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, zaman ini diperkirakan terjadi sekitaran 1.500 tahun sebelum Masehi. Nah, alat-alat pendukung atau hasil-hasil kebudayaan pendukung dari zaman Megalitikum ini ada menhir atau tugu batu atau tiang batu, ada juga dolmen, ada kubur batu, ada sarkofagus, ada waruga, ada punden berundak, dan ada arca. Nah, kebanyakan daripada alat-alat di Megalitikum ini digunakan untuk kepentingan keagamaan. Misalnya dolmen itu digunakan untuk tempat menaruh sesaji. Ada juga seperti itu juga punden berundak. Sarkofagus itu digunakan untuk tempat meletakkan mayat-mayat daripada orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian ada juga arca ini berupa patung-patung yang akan disembah oleh masyarakat pada zaman itu. Baiklah adik-adik, demikian pembahasan dari kakak tentang pembagian zaman menurut corak kebudayaannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.